Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Matan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Anak-anak semuanya, materi pembelajaran pagi hari ini adalah materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang 3 hal, yaitu yang pertama, peristiwa-peristiwa pemerintahan pada masa kolonial Inggris. Yang kedua, peristiwa-peristiwa pemerintahan pada masa kolonial Belanda. Dan yang ketiga adalah perubahan maksud benda. Mari kita mulai materi yang pertama, yaitu peristiwa-peristiwa pemerintahan pada masa kolonial Inggris. Biar lebih jelas, mari kita simak bacaan berikut. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Dalam masa pemerintahan Raffles tersebut ada beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebun raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoreksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia. Selanjutnya adalah kebijakan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Raffles menghapus kontingenten atau penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah, land renting. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Biar anak-anak lebih mengenal, inilah gambar dari Thomas Stamford Raffles. Dalam masa pemerintahannya, Raffles menerapkan sistem pajak tanah, tapi sistem tersebut gagal dikarenakan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai yang dimiliki oleh Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Berikutnya adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menerapkan kebijakan berikut. Yang pertama,
Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang peristiwa pada masa pemerintahan Inggris, sekarang kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Berarti perjalanannya kurang lebih menempuh jarak 1 tahun. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Kemudian para pedagang Belanda tersebut membentuk VOC. Kita belajar tentang sejarah pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk Komisi Dagang yang diberi nama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Anak-anak, inilah gambar dari Cornelis de Houtman yang memimpin pelayaran Belanda ke Indonesia. Dan ini juga kami tampilkan lambang dari VOC. Biar lebih memahami tentang apa itu VOC, kita pelajari tujuan VOC didirikan di Indonesia. Yang pertama adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian terjadilah pengalihan kekuasaan dari VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Kegagalan VOC tidak hanya disebabkan oleh faktor internal atau faktor dari dalam, tetapi kegagalan VOC juga disebabkan oleh faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC. Yang pertama, meletusnya revolusi Perancis menyebabkan jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Firman William Dendles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal West. Dendles dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Bali. Sebagai Gubernur Jenderal dalam memerintah, Dendles menempuh beberapa langkah, yaitu meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun
pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan panjang kurang lebih 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dendles menerapkan sistem kerja paksa yang diberi nama kerja rodi. Dendles juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Anak-anakku, setelah tadi kita mempelajari tentang peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan halaman 22 di modul 57, yaitu tentang perbandingan pemerintahan pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh yang terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Ketika zamannya kolonial Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Ketika pemerintahan Belanda, tokoh yang terkenal adalah Cornelis de Houtman, William Dendles, Johnson, dan Van der Bos. Kemudian, daerah kekuasaan pada masa pemerintahan Inggris meliputi Sumatera, Ambon, dan Banda. Sedangkan pada masa pemerintahan Belanda hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian lamanya pemerintah di Indonesia, Inggris dari tahun 1811 sampai 1816 atau kurun waktu sekitar 5 tahun. Sedangkan Belanda dari tahun 1602 sampai 1945, kurang lebih 3,5 abad. Kemudian pada masa pemerintahan Inggris ada beberapa kebijakan, yaitu sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, dan kerja rodi. Sedangkan pada masa Belanda, penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi. Kemudian kondisi masyarakat pada saat tersebut, baik dijajah oleh Inggris maupun Belanda, rakyat sama-sama sangat menderita. Setelah tadi kita memahami tentang peristiwa pada masa pemerintahan Inggris dan Belanda, materi selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas dan dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyusut. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku
membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair. Biar lebih memahami istilah-istilah tentang perubahan wujud, kami sampaikan rangkuman sebagai berikut. Penguapan atau menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pengembunan atau mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pembekuan atau membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Pencairan atau mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Penyubliman atau menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Penghabluran atau menghablur merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Setelah tadi kita membaca bacaan tentang peristiwa perubahan wujud benda, sekarang untuk menguji pemahaman kita, mari kita kerjakan 8 soal yang ada di halaman 24 dan 25. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Membeku, perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Sedangkan mencair, perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. 2. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Membeku dari benda cair menjadi padat, sedangkan menguap dari benda cair menjadi benda gas. Yang ketiga, jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Kemudian menguap adalah perubahan dari benda cair menjadi benda gas. Pertanyaan nomor 4. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Peristiwa tersebut disebabkan oleh perubahan lingkungan. Pertanyaan selanjutnya adalah peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari kami sebutkan 3 contoh saja. Yang pertama, mentega yang meleleh setelah dipanaskan. 2. Es batu yang diletakkan dalam ruangan terbuka lama-kelamaan akan menjadi air. Dan yang ketiga, gula pasir dan gula jawa yang ketika dipanaskan akan berubah menjadi cair. Pertanyaan berikutnya, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu air disimpan di dalam lemari pendingin, lama-lama akan menjadi es. 2. Agar-agar yang semula cair kemudian mengeras ketika suhu benda mulai turun. Yang ketiga, pembuatan gula jawa yang ketika panas berbentuk cair, ketika dingin berbentuk padat. Pertanyaan yang terakhir, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan peristiwa menguap?
Bu, cukup sekian pembelajaran pada ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dalam membantu belajar siswa di rumah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.